semuanya, perkenalkan nama saya Stara Mutiara dan pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai intervensi gizi spesifik dan sensitif untuk percepatan penurunan stunting. Pertama-tama kita akan mulai dengan masalah stunting di Indonesia. Jadi stunting berpotensi mengganggu potensi sumber daya manusia dan berhubungan dengan tingkat kesehatan bahkan kematian anak. Dan dalam rangka menciptakan bangsa yang unggul, sebagai prioritas pemerintahan pada tahun 2019 sampai 2024, angka stunting sebagai salah satu masalah kesehatan bangsa yang diupayakan menurun. Dan next mengenai persentase stunting di Indonesia. Jadi dari tahun 2016 sampai 2018, permasalahan stunting di Indonesia naik sangat signifikan dari 27,5% hingga 30,8% pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 terjadi penurunan 27,67%. Namun angka ini biarpun sudah menurun, ini masih di atas batasan yang ditetapkan WHO yaitu 20%. Dan pemerintah saat ini sedang menargetkan angka stunting dapat turun 3% setiap tahunnya sehingga dapat mencapai 14% pada 2024. Next, ini mengenai sebaran stunting di Indonesia, dan kita bisa melihat di sini bahwa Jawa Tengah memiliki persentase 27,7% dan angka ini relatif tinggi dibandingkan dengan Jawa Barat, Yogyakarta, dan juga Jawa Timur dan Pulau Bali. Selanjutnya, stunting dapat disebabkan karena seseorang tidak mendapatkan asupan bergizi dalam jumlah yang tepat pada jangka waktu yang lama. Sehingga sebenarnya permasalahan stunting ini dapat dicegah dengan asupan gizi yang memadai, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Dan secara global, stunting berkontribusi sebesar 15 hingga 17% pada kasus kematian anak. Selanjutnya, anak stunting akan mengalami kesulitan belajar sehingga kurang berprestasi di sekolah dan kurang produktif saat dewasa. Dan stunting juga dapat menurunkan penghasilan sebanyak 20%. Dan hal ini menjadikan mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan yang cukup sehingga terus berada di dalam kemiskinan. Jadi permasalahan stunting ini menjadi ancaman yang serius bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di negara kita, karena negara ini memiliki jutaan anak kurang gizi yang kesulitan berprestasi di sekolah serta kurang mampu mendapatkan penghasilan cukup saat dewasa sehingga nantinya akan sulit berkontribusi untuk membangun ekonomi Indonesia. Selanjutnya ini merupakan dampak stunting terhadap ekonomi Indonesia dan potensi kerugian ekonomi setiap tahunnya adalah sekitar 2-3% dari PDB atau setara dengan 260 hingga 390 triliun rupiah per tahun. Next, kita masuk dengan definisi stunting. Jadi stunting atau kerdil adalah kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umurnya. Dan kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari -2 standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Dan untuk mengetahui apakah anak ini stunting atau bukan itu, kita bisa melihat dari ciri-cirinya. Yang pertama, pertumbuhan melambat. Yang kedua, wajah anak tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik, bahkan cenderung menurun, mudah terserang berbagai penyakit, dan pertumbuhan gigi juga melambat. Selanjutnya, cara deteksi stunting. Pertama, dengan mengukur tinggi badan. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan merupakan hal yang seharusnya selalu dipantau pada setiap kunjungan ke dokter. Dan pemantauan pertumbuhan anak biasanya dilakukan dengan memplot berat badan dan tinggi badan ke dalam suatu kurva pertumbuhan. Dan seorang anak dikatakan pendek jika tinggi badan atau panjang badan menurut usia lebih dari 2 standar deviasi di bawah median kurva standar pertumbuhan anak WHO. Ini yang pertama adalah chart untuk menentukan tinggi badan pada anak laki-laki. Jadi cara mudah mengetahui apakah anak stunting atau tidak adalah dengan rutin mengukur tinggi badan anak. Caranya dengan mengukur lewat kurva tinggi menurut usia dari WHO. Dan di kurva itu dapat terlihat beberapa garis hijau yang berada di tengah adalah angka 0,
dan ada angka 0 adalah garis tengah dari panjang atau tinggi badan anak menurut usia sesuai. Dan garis merah di atas dengan angka 2 dan garis merah di bawah dengan angka -2 adalah batas panjang atau tinggi badan anak dapat dikatakan normal. Dan apabila panjang atau tinggi badan anak berada di bawah garis merah -2, maka dikatakan memiliki perawakan pendek atau stunting. Dan di sini ada sedikit poster yang menjelaskan beda umur, beda alat ukur, dan tinggi badan. Jadi biasanya ini disesuaikan lagi dengan yang ada di puskesmas. Dan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengukur panjang badan bayi. Seperti pastikan kepala tegak lurus dan menempel pada papan, rapat kedua kaki dan tekan lutut bayi sampai lurus, dan geser bagian panel, dan lain-lain. Selanjutnya, ini merupakan 5 titik penting dalam pengukuran tinggi badan. Yang pertama, kita harus memperhatikan kepala bagian belakang, bagian punggung, bagian kedua betis, bagian pantat, dan juga bagian kedua tumit. Bagian-bagian ini harus menempel dan harus diperhatikan betul apakah sudah menempel atau belum. Yang kedua, cara mendeteksi stunting adalah dengan memantau pertumbuhan anak. Jadi, deteksi anak mengalami stunting atau tidak dapat dipantau secara berkala. Biasanya sebulan sekali saat imunisasi. Selain mengukur tinggi badan, anak harus dipantau terus melalui berat badan dan juga lingkar kepala. Selanjutnya, prinsip pemantauan pertumbuhan secara mandiri di rumah. Next, prinsip pemantauan pertumbuhan secara mandiri di rumah. Yang pertama, menggunakan timbangan dan alat ukur yang ada di rumah, melakukan penimbangan balita setiap bulan. Yang kedua, memperhatikan tren pertumbuhan, kenaikan berat badan atau pertambahan tinggi badan sesuai grafik. Dan yang ketiga, apabila tren pertumbuhan balita cenderung turun atau tetap selama 2 kali penimbangan berturut-turut, maka segera hubungi petugas kesehatan. Yang keempat, apabila ibu tidak memiliki alat timbang, perhatikan tanda-tanda balita gizi kurang, yaitu apabila balita terlihat kurus, tidak nafsu makan, yang berlangsung lama, dan anak terlihat kurang aktif. Dan yang terakhir, apabila anak sakit, batuk, pilek, demam, atau diare, segera hubungi petugas kesehatan terdekat. Lalu di sini perawakan pendek yang bukan stunting. Jadi tidak semua perawakan pendek itu stunting ya, ibu-ibu dan teman-teman semua. Dan menurut Dr. Cesar, jika anak memiliki postur tubuh lebih pendek dari anak seusianya, bukan berarti ia memiliki stunting. Seperti di sini, seperti operasi pemanjangan tulang, terapi sulit enzim, dan juga terapi sulit hormon. Selanjutnya, mengapa stunting menjadi masalah? Jadi, stunting pada anak akan menurunkan kemampuan kognitif karena pertumbuhan sel otak tidak optimal saat 2 tahun pertama kehidupan dan meningkatkan resiko terjangkit penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung koroner di kemudian hari. Dan apakah stunting dapat diobati? Stunting ini tidak dapat diatasi atau diobati karena dampak fisik kekerdilan berpengaruh pada pertumbuhan fisik anak yang pendek, sementara dampak non-fisik adalah intelektual atau kemampuan berpikir anak yang tidak bisa tumbuh. Oleh karena itu, pentingnya dilakukan tindakan pencegahan agar anak tidak menjadi stunting. Dan bagaimana cara mencegah stunting? Jadi ada 2. Pertama ini gizi spesifik langsung dan juga gizi sensitif tidak langsung. Jadi, intervensi spesifik langsung digunakan untuk menangani penyebab-penyebab langsung terjadinya kurang gizi, seperti konseling ASI, makanan pendamping ASI, pemberian vitamin dan mineral, penanganan balita gizi buruk, dan mencegah dan mengobati infeksi seperti diare, cacingan, dan malaria. Selanjutnya, kalau intervensi spesifik, ini intervensi yang tidak langsung. Jadi ini digunakan untuk menangani penyebab tidak langsungnya terjadi kurang gizi, seperti ketahanan pangan rumah tangga, air, sanitasi, dan juga kemiskinan.
Berikutnya ini mengenai intervensi spesifik. Jadi, intervensi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya stunting dan umumnya diberikan oleh sektor kesehatan seperti asupan makanan, pencegahan infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan. Jadi ini merupakan inisiasi menyusui dini, pemberian ASI eksklusif, pemberian MPASI pada usia 6 hingga 24 bulan, imunisasi lengkap, pemberian makan tambahan pada ibu hamil, dan juga ibu hamil mengonsumsi tablet tambah darah. Begitu. Jadi selain itu sanitasi dan lingkungan yang bersih juga berpengaruh untuk mencegah stunting seperti lingkungan rumah yang bersih, pakai alas kaki, jamban yang bersih, air bersih, dan juga mencuci tangan yang rajin dengan sabun. Dan karena saat ini adalah pandemi COVID, stunting ini meningkat di era ini. Ini dikarenakan beberapa hal, yaitu mengabaikan pemantauan tinggi badan dan berat badan, kebutuhan gizi ibu hamil yang tidak terpenuhi, dan turunnya kunjungan ke fasilitas kesehatan karena fasilitas kesehatan sekarang dipakainya fokus untuk COVID, dan juga terhambatnya pendistribusian suplemen vitamin A, dan juga daya beli bahan pangan menurun. Jadi perlu diperhatikan ibu-ibu semua untuk memperhatikan anak-anaknya atau yang sedang hamil agar memenuhi kebutuhan gizi agar tidak terjadinya stunting. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan boleh ditaruh di kolom komen atau langsung di grup WhatsApp. Terima kasih.